Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian yang keempat ya, ada pola candle yang keempat yang sering muncul dan ini terfavorit ya. Ada namanya inside dan outside bar. Inside bar dan outside bar ya. Outside bar. Inside bar dan outside bar. Inside bar itu seperti apa ya? Outside bar itu seperti apa? Ini saya contohkan dulu ya. Diawali dari tren naik dulu. Diawali dari tren naik dulu ya. Misalnya seperti ini. Ya, diawali dari tren naik dulu. Setelah itu diikuti dengan candle yang berubah warna ya, tentunya candle yang berubah warna. Ya, diikuti yang berubah warna. Ya, contohnya seperti ini. Sekali lagi ini diawali dari tren naik ya. Ini mewakili dari tren naik ya. Ini di ujung tren, di ujung candle ini, di ujung trennya ini candlenya hijau, kemudian setelah itu ada candle warna merah. Nah, bedanya apa dengan engulfing ya? Bedanya apa dengan engulfing? Kalau inside bar ini candle sesudahnya ini berada di range candle sebelumnya. Range itu apa? Range itu adalah high dan low-nya di sini. Ini high dan low-nya. Low-nya di sini. Oke. Jadi candle yang kedua itu berada di area di dalam range candle sebelumnya. Jadi ringnya kalau seperti ini maka ini masih berada di dalamnya. Beda kalau nanti sumbunya yang merah ini panjang lagi, maka itu bukan termasuk di dalam inside bar. Jadi ada pertama ada ibunya, yang kedua ada anaknya. Ibaratnya begitu ya, ini ada ibu dan anaknya. Ada yang lebih kecil lagi berada di dalam pelukan candle sebelumnya. Ini potensinya nanti akan bergerak turun. Kondisi volumenya, bodinya, apakah bodinya melebihi atau lebih kecil tidak menjadi masalah. Karena yang menjadi ukuran adalah range di candle sebelumnya, high dan low-nya. Dan ini adalah salah satu dari pola yang valid ya, yang berpotensi punya probabilitas yang tinggi ya, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tentu ini harus berada di ujung tren, kemudian sudah terbentuk seperti ini. Nah, bedanya dengan outside bar apa? Outside bar itu dibalik. Kalau saya contohkan di awal itu trennya turun, misalnya di awal ini trennya turun, artinya kalau tren turun ini yang mewakili adalah candle merah. Kemudian saya buat seperti ini. Ya, contoh candle tren turun. Ini di ujung trennya, candle terakhirnya terbentuk seperti ini. Kemudian candle selanjutnya ini jauh lebih panjang. Candle selanjutnya jauh lebih panjang. Nah, panjang ini tidak harus bodinya ya, tetapi high dan low-nya. Sehingga candle sebelumnya ini berada di range candle sesudahnya ya. Jadi begini, ini range candle sesudahnya, ini range candle sesudahnya. Kalau yang inside bar itu posisi yang pertama itu memeluk yang kedua, kalau yang candle outside bar ini yang kedua memeluk yang pertama. Ini potensi naik, ini potensi turun. Oke,
ini yang paling sering muncul dan punya tingkat probabilitas yang tinggi. Kemudian ada inside bar, ada outside bar, ada tadi engulfing, ada doji, ada satu lagi namanya pin bar. Yang kelima sekarang yang juga tidak kalah validnya, yang kelima yang tidak kalah valid juga. Yang kelima ada morning star dan evening star ya, atau ada yang nyebut dengan morning doji atau evening doji. Ini juga punya tingkat akurasi yang tinggi ya, punya tingkat akurasi yang tinggi. Selalu diawali dari kecenderungan, dari tren dulu ya. Trennya harus terbentuk, tidak boleh masih datar begini ya, harus terbentuk tren. Artinya harus ada kecenderungan satu arah, naik misalnya. Di ujungnya nanti baru kita lihat di situ. Nah, yang morning star ini contohnya begini. Karena ini trennya naik, maka saya mewakili gambarnya atau candlenya warna hijau dulu ya. Ini candle warna hijau yang mewakili tren naik ya. Ini sumbunya kita kasih kecil ya. Oke. Kemudian setelah naik di ujung terakhir di sana ada doji atau ada candle kecil di sini. Apakah dalam bentuk doji, apakah dalam bentuk candle yang agak besar atau candle kecil, candle dengan body yang kecil. Nah, biasanya ketika di ujung begini, ini warnanya bukan hijau ya. Biasanya kalau di kondisi seperti ini nanti akan mulai terbentuk warna merah. Ya, mulai akan terbentuk warna merah. Oke. Ini diikuti dengan candle doji atau candle kecil di ujungnya. Setelah itu diikuti lagi candle warna merah. Berikutnya lagi diikuti oleh candle warna merah. Ya, meskipun candle warna merah ini bodinya tidak menutup dari candle hijau ini, tapi dia minimal sudah lebih dari setengahnya. Ya, minimal dia sudah lebih dari setengahnya atau setengahnya. Setengah dari yang hijau. Maka ini punya tingkat akurasi yang tinggi juga ya, berpotensi dia akan turun. Jadi sekian banyak itu nanti kita lihat, kita amati di ujungnya. Apakah hanya seperti ini? Tidak, nanti ada juga banyak sekali peluang dari tanda-tanda yang lain yang kita nanti bisa uji. Ini yang saya sampaikan adalah pola candle dengan tingkat akurasi yang tinggi dan sering muncul di sana, atau ya pola candle yang paling favorit ya, paling sering difahami dan mudah kita mengenali. Kemudian ini yang di atas ini namanya evening ya, di atas ini namanya evening star ya, ini namanya evening star ya. Apapun namanya, intinya ketika berada di ujung tren, kemudian ada doji, ada candle kecil, kemudian diikuti candle yang berubah warna atau berubah arah, itu minimal setengah dari bodinya ini. Ini namanya evening ya, evening. Kemudian yang morning dibalik. Yang morning itu di bawah. Ketika dia trennya turun. Ketika trennya turun, itu artinya awalnya merah. Setelah itu ada candle kecil di sini, candle doji boleh, candle kecil boleh. Ini berarti hijau, biasanya hijau ya. Nanti kalau udah mulai ada hijau, ini tanda-tanda ini ada potensi bergerak naik. Nah, selanjutnya dia ada warna hijau lagi. Nah, seperti ini. Ini yang menjadi dasar bukan sumbu, bukan high dan low-nya, tetapi dari candle konfirmasinya ini
dia minimal harus lebih dari setengahnya. Ya, bodinya minimal lebih dari setengahnya. Maka ini akan berpotensi dia akan bergerak naik. Pola candle tidak bisa berdiri sendiri memang, tetapi setidaknya ketika ini muncul ada pemikiran kita sudah atur di situ, oh ini ada peluang, ada petunjuk mau turun, ini ada petunjuk mau naik. Nanti kita review kembali ya, kita identifikasi kembali apakah yang lain itu nanti mendukung, apakah ada yang nanti mensupport atau mengkonfirmasi. Setelah itu baru kita menempatkan titik entry kita. Jadi sekali lagi ini juga bukan satu-satunya dasar untuk entry, tetapi setidaknya membuka pengetahuan dulu, memberikan petunjuk awal ini ada peluang naik atau turun. Setelah itu baru kita nanti perlebar ya, kita lihat sisi lain dari segala dimensinya, kita lihat bagaimana levelnya, bagaimana range hariannya, kemudian bagaimana kecenderungannya dan sebagainya. Nanti kita lihat lebih detail kembali ya. Ada morning star, ada evening star ya. Jadi dari mengenal itu tadi, setidaknya nanti kita akan lebih memahami ya.